terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 5 Desember 2022 adalah total dan tuntas. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu pagi ini guna merenungkan sabda-Mu. Layakkan kami untuk menerima sabda-Mu dalam hati kami. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Mari kita bacakan bersama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di depan dan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah penyembuhan seorang yang lumpuh dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan panggilan dasar setiap manusia Kristiani. Jika ditilik lebih mendalam, maka perikop pembacaan Injil hari ini terbagi dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama diceritakan latar belakang saat Yesus sedang mengajar sambil melakukan mujizat penyembuhan. Di sana hadir pula beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memang getol mendalami ajaran iman Yahudi. Pada bagian selanjutnya menceritakan usaha maksimal dari teman-teman seorang yang lumpuh untuk membawanya kepada Yesus. Teman-temannya tahu benar bahwa hanya Yesus yang mampu menyembuhkan si lumpuh, maka kendati pun mereka mendapatkan hambatan untuk membawanya tepat kepada Yesus, mereka tidak kehilangan akal. Mereka membongkar atap demi membawa si lumpuh kepada Yesus. Usaha mereka sungguh total untuk membantu rekannya si lumpuh dan tuntas karena akhirnya si lumpuh dapat berjumpa dengan Yesus. Tindakan mereka ini terdorong oleh iman kepada Yesus, terdorong juga oleh cinta mereka kepada saudara mereka yang lumpuh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya orang lain dalam menggapai keselamatan diri kita. Yesus kemudian mengagumi iman mereka dan menganugerahkan pengampunan dosa kepada si lumpuh dan menyembuhkannya. Kata-kata pengampunan dosa inilah yang memancing diskusi antara para ahli Taurat
dan Yesus tentang penyembuhan si lumpuh. Kata-kata Yesus ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan akan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus. Tetapi karena orang Yahudi tidak percaya akan keilahian Yesus, maka mereka protes. Orang Yahudi percaya bahwa sakit fisik adalah wujud dosa seseorang. Ketidakpercayaan orang-orang Yahudi dijawab tuntas oleh Yesus dengan pernyataan, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9-11. Maka si lumpuh pun sembuhlah. Yesus membuktikan bahwa ia berkuasa atas penyakit dan kelemahan orang itu. Yesus membuktikan bahwa ia benar-benar Allah, karena dengan penyembuhan si lumpuh, dosa yang menjadi akibat kelumpuhannya dilenyapkan, dan sebagai hasilnya si lumpuh dapat berjalan. Inilah penyembuhan total dan tuntas, karena Yesus menyembuhkan si lumpuh secara fisik dan juga secara spiritual. Ia disembuhkan luar dan dalam oleh Yesus. Maka perlu kita perhatikan bahwa dalam kisah penyembuhan tersebut, Yesus menyembuhkan juga jenis kelumpuhan lain, yakni kelumpuhan iman dan ketidakpercayaan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Allah. Dengan kesembuhan si lumpuh, semua orang takjub dan memuliakan Allah sambil berkata, hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan. Yesus bukan hanya menyembuhkan satu orang saat itu, tetapi banyak orang lumpuh secara iman, secara rohani, secara spiritual. Perikopa Injil hari ini memanggil dan mengundang kita untuk percaya total kepada Yesus dengan beriman tuntas, yakni mengaku dengan mulut bahwa kita Kristiani dan bertindak dengan datang kepadanya setiap saat, serta membawa sesama kita kepada Allah melalui tindakan-tindakan kebajikan yang kita lakukan terhadap mereka. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk peneguhan pagi ini. Layakkan kami untuk melaksanakan sabda-Mu hari ini. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.